Selamat pagi. Kesempatan hari ini saya akan membahas tentang karang gigi. Nah, karang gigi itu apa sih? Gitu. Karang gigi itu kotoran yang ada di dalam mulut yang udah mengeras ya, udah mengeras membatuk gitu. Jadi ada di dalam mulut kita. Gimana sih bisa ada karang gigi gitu? Apa bedanya sama plak? Tahu kan plak gitu? Plak itu awalnya dari si karang gigi itu. Plak itu cuma kotoran yang masih lembek, masih lunak, yang masih bisa dibersihin pakai sikat gigi, itu namanya plak. Gitu. Nah, kenapa bisa jadi karang gigi? Karena nggak dibersihin. Jadi plak yang ada di dalam gigi nggak dibersihin, kotoran-kotoran nggak dibersihin, dia mengendap barengan sama sisa-sisa makanan, barengan sama air liur, gitu dia mengendap di dalam gigi ibu bapak, mengeras, membatuk, gitu. Jadi deh dia karang gigi. Nah, karang gigi ini bisa dibersihin nggak sih? Bisa diobatin nggak sih? Bisa. Gitu. Dia bisa dibersihin tapi nggak bisa dengan sikat gigi doang. Karena ya itu tadi udah mengeras, kecuali masih plak kayak yang tadi saya bilang. Jadi kalau udah jadi karang gigi, udah keras, udah membatu, udah nggak bisa dibersihin pakai karang gigi. Jadi harus ke dokter gigi. Ibu bapak juga nggak boleh tuh nyoba-nyoba bersihin di rumah. Pakai tusuk gigi kali bisa ya, gitu kan, dicongkel-congkel gitu. Salah-salah, nanti malah ngelukain gusinya malah berdarah. Jadi ibu bapak salah nyongkel, nanti malah kena gusinya, jadi berdarah, jadi infeksi. Pernah ada yang ke poli, dia nyongkelnya pakai apa? Pakai jarum pentul, gitu. Boleh nggak tuh? Nggak boleh, dia datang ke poli gigi dalam keadaan udah sepak, pipinya udah membesar gitu. Karena infeksi. Kenapa bisa infeksi? Karena jarum yang dipakai itu belum tentu bersih. Ya, yang ada di rumah bapak ibu tuh belum tentu bersih jarumnya, tusuk giginya, gitu kan. Jadi salah-salah malah jadi infeksi, malah tambah parah sakitnya, gitu. Terus kalau udah ada karang gigi tuh bisa jadi penyakit lain gak sih, gitu ya. Jadi kalau karang gigi didiemin aja, itu dia lama-lama bakal merusak gusi, merusak gigi, merusak jaringan mulut bapak ibu. Kenapa dia malah bikin tambah rusak gitu? Karena karang gigi ini sama gusi bapak ibu kerasan mana? Kerasan karang kan? Karang lebih keras daripada gusi bapak ibu. Jadi kalau lama-lama didiemin, si gusinya tuh kalah sama karangnya. Iya, jadi malah luka. Gusinya tuh malah sering. Ada bapak ibu yang sering berdarah nggak kalau sikat gigi? Jadi gusinya udah gendut-gendut, merah-merah, berdarah. Nah, itu udah tanda-tanda ada peradangan gusi, gitu. Kalau didiemin aja, udahlah aku takut ke dokter gigi, nanti malah dia apain, biarin aja deh, ntar kumur-kumur aja sembuh. Nggak bisa. Kalau didiemin aja, udah kayak gitu, yang rusak malah tambah ke tulang-tulangnya, gitu. Jadi gusinya turun, giginya goyang, karena udah nggak dipegang tuh si giginya, udah nggak dipegang lagi sama si gusinya turun karena karang, giginya goyang, jadi onong deh. Kalau nggak mau dicabut, ya kan? Salah siapa? Dari awalnya, makanya kita bisa cegah. Gimana cara cegahnya? Dengan sikat gigi yang rajin. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu cukup sebenarnya, asal ibu bapak sikat giginya dengan teknik atau dengan gerakan yang benar gitu. Jadi jangan asal sikat gigi cepet, kenceng, yang penting bersih, enggak gitu. Jadi sikat gigi itu pelan-pelan, dua gigi semuanya kena seluruh permukaan giginya, bersih. Nah, itu cukup 2 kali sehari gitu ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ibu bapak ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Mungkin saya dok ini untuk umur sendiri sebenarnya penting nggak dok setelah sikat gigi untuk pemakaian obat kumur? Ya, makasih Bu WC. Jadi kalau saya jelasin lagi, kalau kumur-kumur setelah sikat gigi itu sebaiknya, biasanya bapak ibu sikat gigi kumur-kumur ngeluarin busanya bisa 2 kali 3 kali ya. Kalau saran saya hanya 1 kali aja. Kenapa? Nanti sisa-sisa zat-zat baik
dalam pasta giginya tuh hilang gitu. Yang tadinya harus melindungi gigi, ya kan kita sikat gigi kan ada fluoride-nya, ada ininya, itu malah hilang ke bawah. Jadi baiknya sih habis sikat gigi sekali aja kumurnya. Dan untuk obat kumur itu boleh, tapi saya saranin nggak usah sering-sering, nggak usah tiap hari gitu, karena balik lagi kumur-kumur itu dia membersihkan mulut sekaligus sebenarnya dia ngebuang zat baik yang ada di mulut, flora-flora baik yang ada di mulut, jadi semuanya kebuang gitu sebenarnya. Jadi kalau emang bapak ibu lagi kondisinya biasanya kalau lagi panas dalam kan nggak enak ya mulutnya, nah itu boleh dibantu obat kumur biar mulutnya seger. Cuman untuk pemakaian setiap hari nggak disaranin gitu. Biasanya 3 hari deh aku lagi nggak enak badan nih, mulutnya lagi kering nggak enak boleh. Cuman kalau untuk pemakaian tiap hari nggak saya saranin. Ya cukup. Ada yang ingin bertanya? Makasih ya Bu. Iya, Ibu bertanya giginya nggak sakit tapi pusingnya suka keluar kayak lendir gitu. Iya. Kayak bengkak ya, betul. Iya, jadi kalau infeksi gigi memang jadi respon tubuh terhadap penyakit yang ibu bapak alami itu macam-macam. Bisa dengan bengkak, bisa dengan sakit gitu. Mungkin respon tubuh ibu terhadap sakitnya itu dengan bengkak gitu kan, dengan keluar cairan itu ya. Kalau bengkak memang isinya itu ada pus itu kayak nanah gitu, jadi itu keluar. Ya, ibu udah benar ke dokter gigi ya. Berapa kali ya ibu juga udah kemarin udah datang kita. Iya, ibu udah benar kan, ibu udah datang berkali-kali ke sini, udah kedua kalinya ya Bu ya. Udah 3 kali, iya. Nanti kita lihat lagi, udah membaik atau belum gitu. Udah benar, udah membaik kan? Iya benar. Kalau ibu bapak punya keluhan di mulutnya, datang aja ke puskesmas baru-baru dilihat gitu. Jangan suka diagnosis sendiri, beli obat sendiri gitu. Banyak yang ke dokter, ke poli gigi tuh datang saya udah beli obat ini, saya udah beli obat racikan, saya udah beli obat ini. Karena sakit gigi itu nggak sembuh hanya dengan obat. Karena penyebabnya tuh ada di giginya. Kalau giginya nggak diapa-apain, ya sakitnya pasti bakal terus menerus. Dan gigi didiemin nggak bakal nutup sendiri, nggak bakal balik jadi gigi lagi, pasti rusak lama-lama, ntar tinggal sisa, nanti bengkak gitu. Semoga kamu dicabut. Makanya sebelum itu terjadi, baiknya 6 bulan sekali rutin ke dokter gigi. Kenapa? Sakit nggak sakit, lubang nggak lubang, datang ke dokter gigi. Dilihat, dokternya pasti ngecek semuanya. Apa yang harus dilakuin, apa yang harus dibikin perawatan dari giginya, pasti dokter jelasin. Gitu. Nggak ada ruginya kok, pakai BPJS semua kan? Iya, pakai, gunain. Ya, datang ke puskesmas. Cukup ya. Informasi hari ini apa? Kalau ada yang ditanya, sekalian nanti di klinik, di poli boleh sekalian ditanyain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter Cempaka informasinya yang luar biasa ini pada hari ini ya. Baiklah kita lanjut ke pelayanan